Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, Tuhan yang Maha Luhur, yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah sampai dengan sekarang ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk senantiasa mencari ilmu, untuk senantiasa thalabul ilmi. Semoga akan selalu tercurahkan juga kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu ilmu filsafat, yakni Ustadz Muhammad Irfan Kurniawan, yang mana telah memberikan kita banyak materi tentang ilmu filsafat sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Lian Nurmalia. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Insya Allah di sini saya akan sedikit memaparkan tentang ilmu filsafat dengan judul apa yang mendorong timbulnya filsafat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Filsafat adalah bagian dari ilmu yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi, dan tetapi banyak orang yang memberikan pengertian filsafat karena hal-hal berikut. Yang pertama, setiap orang memberikan definisi filsafat sesuai dengan pengetahuan sebatas yang diketahuinya. Jadi, sebenarnya definisi itu gak hanya satu saja yang ditetapkan, tetapi boleh menetapkan sebanyak mungkin definisi karena orang itu memiliki pandangan masing-masing. Bisa jadi definisi itu timbul karena pengalaman yang pernah ia tempuh ataupun karena pengetahuan yang telah dia ketahui atau mungkin definisi itu timbul dari apa yang pernah ia baca. Selanjutnya, di sini ada faktor yang menimbulkan filsafat. Faktor-faktor pendorong timbulnya filsafat. Yang pertama, manusia itu termasuk manusia yang berakal budi. Dengan akal budinya, manusia mampu berkomunikasi dan dapat berpikir abstrak dan konseptual. Bahkan Aristoteles mengatakan manusia sebagai makhluk yang selalu ingin tahu. Jadi dari keingintahuan manusia itu sehingga menimbulkan rasa kepo, artinya rasa ingin tahu. Dari sinilah timbul filsafat. Yang kedua, manusia memiliki rasa kagum. Seperti manusia melihat bintang, melihat matahari, begitu mengatakan manusia sebagai makhluk yang selalu ingin tahu. Jadi dari keingintahuan manusia itu sehingga menimbulkan rasa kepo, artinya rasa ingin tahu. Dari sinilah timbul filsafat. Yang kedua, manusia memiliki rasa kagum. Seperti manusia melihat bintang, melihat matahari, begitu indahnya bintang di malam hari, dan sangat kagum dengan adanya pergantian waktu siang dan malam. Dari sinilah manusia itu kepo, ingin tahu kenapa ini bisa terjadi, bagaimana ini terjadi, siapa yang menciptakan bisa seindah ini. Dari situlah timbul berbagai filsafat. Adapun faktor yang timbul, faktor munculnya filsafat dalam buku Muhammad Hatta.
ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya filsafat dalam bukunya Muhammad Hatta. Yang pertama itu ada dongeng. Karena masa dulu itu banyak dongeng, tetapi masyarakat itu tidak semudah itu untuk meyakini dongeng tersebut. Nah, dari situlah masyarakat mulai berpikir dan mencari tahu apakah dongeng itu benar gitu atau mungkin salah. Nah, dari situlah masyarakat atau manusia-manusia mulai berfilsafat. Yang kedua ada tadi keindahan alam yang besar. Nah, keindahan alam yang besar ini merupakan faktor yang menimbulkan filsafat. Karena dengan adanya rasa yang tadi, rasa kepo, rasa ingin tahu, sehingga manusia ingin mengetahui kebenarannya. Adapun di sini struktur dan pembagian filsafat itu ada 6. 1. Menjadikan rasio sebagai alat utama untuk menentukan kebenaran. Yang kedua, merasionalisasikan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan cara berpikir mendalam, logis, dan rasional. Yang ketiga, menjadikan semua objek ilmu pengetahuan sebagai objek material filsafat. Tetapi cara kerjanya tidak mengenal ketakhir sebuah kebenaran karena kebenaran telah terbukti. Jadi filsafat itu nggak sampai situ aja. Jadi filsafat itu tidak menetap. Artinya sewaktu-waktu itu filsafat bisa berubah, ya. Jadi yang keempat itu ada kebenaran yang bersifat observasi dan empiris bagi filsafat yang merupakan langkah awal menuju pencarian kebenaran yang hakiki. Yang kelima, cara kerja rasio yang sistematis, radikal, dan spekulatif. Dan yang terakhir, itu ada objek kajian filsafat yang tidak terbatas. Segala pada sesuatu yang alamiah, bahkan segala sesuatu yang sebenarnya zat yang menciptakan alam yang tidak bersifat alamiah, bahwa Tuhan tak segan-segan dijadikan bahan perdebatan dan perbincangan filsafat. Jadi dalam berfilsafat ini tidak mengenal bahkan segala sesuatu yang sebenarnya zat yang menciptakan alam yang tidak bersifat alamiah, bahwa Tuhan tak segan-segan dijadikan bahan perdebatan dan perbincangan filsafat. Jadi dalam berfilsafat ini tidak mengenal siapa Tuhan. Tuhan pun bisa diperbincangkan, bisa dicari tahu gitu tuh. Dalam berfilsafat ini memang sangat-sangat kritis. Tapi itulah memang filsafat, karena filsafat itu emang pada hakikatnya ingin mencari tahu kebenaran. Karena adanya rasa takut, rasa kagum gitu, rasa kepo, ingin tahu ya. Dilanjut, yang mendorong timbulnya filsafat. Ilmu itu pasti timbul karena rasa ingin tahu. Kepastian dimulai karena rasanya ragu dalam diri kita. Nah, sehingga dari sinilah orang banyak yang mulai berfilsafat. Filsafat itu artinya mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Berfilsafat yaitu keberanian untuk mencari tahu segala masalah atau persoalan sampai benar-benar mendapatkan titik temu memang itu benar. Nah, jadi adapun di sini filsuf yang pertama yaitu Thales. Nah, Thales ini mengatakan bahwa permukaan bumi ini berasal dari air. Ya wajar beliau mengatakan bumi ini berasal dari air karena memang beliau itu tinggalnya sehari-harinya di pantai. Jadi mengatakan bumi ini berasal dari air. Jadi menurut saya filsafat itu sesuai dengan siapa yang berfilsafat. Jadi pada hakikatnya filsafat itu ketentuannya tidak menetap, tidak itu saja. Jadi bagaimana orang itu berfilsafat? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang saya masih dalam tahap belajar. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.